Salam sade, salam hari Jumat. Semoga hari ini Jumat berkah ya. Ini udah mulai hijau. Kita berharap hari ini dia kasih napas, bener-bener kasih napas lah. Jangan di ini. Seharusnya sih, kalau saya lihat, saya cek dari stock market juga udah kayak Nasdaq, S&P, mereka harusnya dikasih hijau dulu gitu ya. Harus reversal dulu. Udah habis nafas ditekan gitu. Soalnya Jumat ini uh, hijau, malam ini udah banyak yang pada naik 20-an%, ada yang mulai mau recovery gitu ya. Ya mudah-mudahan lah terus gitu. Jangan ada bantingan, ada jangan recokin dulu ya kan. Jangan cari masalah dulu biar dia ini dulu naik ke atas dulu ya, biar yang sangkut-sangkut atau yang udah serok dapat cuan dikit karena udah ditekan terus. Semoga hari ini nggak saya upload video pasti yang di Indo buat yang umat muslim lagi sholat. Jadi pas habis ya upload nanti kalian juga selesai sholat. Terus dapat berkah lah ya. Ada berkah habis sholat mudah-mudahan ya. Lihat market gitu. Ya kita lihat sih harusnya hijau malam ini ya. Malam ini harus hijau. Kalau kita lihat udah siang ini market Asia dia positif. Juga kalau lihat stock market juga sausnya dia reversal dulu ya kan. Jadi ya mudah-mudahan lah malam ini dia lebih hijau lagi. Jadi koin-koin itu altcoin terutama memang ini kalau dilihat BTC dominance masih agak tinggi sih ya. 4 kalau di CMC 44,7, di CoinGecko 42,7. Nggak selalu nggak cocok, mereka nggak fit gitu ya. Market cap 1,3. Sekarang saya buat video udah 30.400 BTC ya. Mudah-mudahan terus malam ini dipompa dulu, disorong ke atas dulu ya, biar ini. Jadi kalau ada yang cuan, yang udah cuan ya TP ya, jangan cuan nggak TP. Hati-hati, market kita sampai ini kita belum tahu ya kan. Yang penting kita ya malam ini saya harap sampai besok hijau gitu kan. Harus dikasih napas dulu lah ya. Ini pada hijau semua. Jadi kalau ada yang belum ambil barang, yang masih takut, bisa sih kalian kalau mau ambil yang koin-koin kalian lihat yang baru-baru mau hijau atau yang baru hijau persennya kecil, itulah yang kalian ambil ya. Kayaknya dia harus dikasih nafas dulu gitu. Ini udah pada banyak yang naik, wah tinggi. Wah galal udah 58% ya. Banyak udah tinggi, loopring ya kan. Harmoni 31, Mina M19, XDC, Bangkor. One inch baru mulai hijau. Kalau ada yang ini belum ini, one inch boleh ya kan. One inch baru mulai hijau ya kan. Ya nanti kalian cek lah yang baru-baru mulai hijau masih persennya kecil, itu yang kalian ambil gitu ya. Jadi sekalian video hari ini banyak, karena semalam banyak yang tanya gimana masih mau serok Luna. Saya bingung loh kalian ini. Saya udah dari video hari apa tuh banting, saya udah ingatkan jangan nangkap pisau yang jatuh. Kalau udah bermasa masih nangkap sangkut. Sekarang banyak yang aduh gimana aja. Ya Luna kalau kita lihat begitu udah selesai. Luna udah selesai ini. Gini ya. Nah kemarin Mas yang tanya mau serok, saya suruh jangan, walaupun udah murah sekali. Oh enggak, percuma gini. Luna istilahnya udah hampir koma, udah komplikasi ya. Kondisi Luna begitu ya, itu pasti seperti biasa lah. Kalau koin udah masalah, nanti exchange mulai delist ya kan. Nah makin parah lagi. Nah terus kalaupun jangan harap oh dia bisa balikkan keadaan. Enggak, orang banyak rugi. Belum lagi dia akan ngadepin tuntutan ini nanti ke depan. Percayalah ya.
pasti ada yang nuntut dia gitu, banyak yang rugi ya. Saya dengar malah ada yang bunuh diri lagi. Aduh, makanya. Eh, jadi dia akan ngadapin banyak masalah ke depan. Udah nggak bisa ini ya. Luna ini udah nggak bisa. Dia akan salah-salah, dia di posisi lemah karena sebelum kejadian ini dia udah ada kasus dengan SEC. Maka kalau ada yang nuntut dia di pengadilan, itu dia bakal kalah. Bisa aja dia masuk penjara gitu. Posisi dia udah lemah sekali gitu. Kasian sih, jujur sih ya, lihat kondisi gitu, dia ya inilah dia game nantang orang dimainkan. Nah ini resikonya. Buat anak-anak muda ya belajarlah satu ini kan. Ini permainan tingkat tinggi, lihatlah. Udah hancur dia akan menghadapi masalah hukum gitu ya. Dan juga nanti bakal listing. Udah nggak ini, jangan harap lagi. Terus ada yang tanya saya, Om gimana udah sangkut gini? Satu solusi dari saya, kalau udah hancur gini aja. Kalau ada yang masih bisa kalian jual ya, exchange-nya masih terima, kalian jual, switch aja ke koin murah, koin micin. Masih ada harapan, jujur gitu ya. Misalnya kalian switch kemana? Ke koin Shiba gitu. Itu masih jelas Shiba masih ada proyek-proyeknya Shibarium, dia punya nanti garap metaverse, itu juga masih murah dan masih bisa naik gitu. Jadi kalau kalian yang udah kebanting, udah rugi banyak, paling nggak dengan koin-koin begitu ya, entah itu iCash, XEC gitu ya, yang koin masih murah lah ya, kalian alihkan ke sana gitu. Tapi jangan sekarang lagi hijau begitu. Paling nggak kalian harus habis kalian jual lagi hijau gini ya kan, terus tunggu kalau ada bantingan pas drop lagi. Nah di situ baru kalian masuk gitu. Entah itu koin-koin murah lah kayak Shiba boleh, iCash, XEC, ya koin-koin begitulah. Pokoknya kalian lihatlah koin yang murah yang udah drop banget nanti itu yang kalian masukkan karena di situ dia akan lebih peluang rebound daripada kalian nunggu mati. Itu solusi alternatif yang bisa saya berikan pada kalian yang udah sangkut daripada Anda nunggu jadi abu. Kalau masih bisa lepas walaupun dapat seberapa ya seberapa, Anda masih bisa olah dikit, masih inilah ada harapan. Gitu aja, lain nggak ada ini, ya kan? Nah itu saya jawab pertanyaan kalian banyak yang sangkut, Om gimana ini itu, itu alternatif dari saya. Padahal udah saya ingatkan jangan tangkap pisau yang jatuh, jangan lagi. Kadang gua bingung anak-anak Indo ini udah disuruh jangan ini masih ini, terus nanti sangkut bingung sendiri, ya kan? Saya juga heran. Begitu banyak koin bagus yang diskon, mereka justru semua mau ambil Luna. Gue juga bingung lihat mereka gini ya. Terus udah kenapa nggak tahu lah. Saya cuma bisa kasih alternatif ya karena saya lihat banyak yang ini juga. Saya gimana Om solusinya ya, itu solusi alternatif saya ya, daripada Anda nunggu jadi abu hilangnya. Kalau masih di exchange mana Anda beli masih bisa dijual, Anda jual, tunggu nanti ada bantingan, duit itu seberapa pun kalian masukkan ya, entah itu ke koin-koin murah lah yang masih potensi bisa nanti naik lebih tinggi gitu ya. Jadi masih bisa dapat lagi gitu. Itu aja sih masukan saya. Tapi ya semua kembali kepada kalian. Jadi hati-hati. Nah kedepannya itulah kita pelajari. Banyak hal yang dikutip dari kejadian ini sebenarnya, ya kan? Jadi dengan koin yang market cap ini udah 10 besar aja, pertama kali bisa dihajar sampai begitu, ya kan? Dan ini orangnya pasti bukan udah dihajar bangkrut, udah aja. Ini dia pasti akan menghadapi masalah hukum lagi gitu. Kasihan sih sebenarnya kalau lihat posisi dia gitu. Cuma itulah pelajaran buat anak-anak muda ke depan ya. Ini suatu pelajaran bagus gitu. Ya. Karena Anda harus tahu siapa yang Anda lawan. Jadi bukan karena Anda duit ya kan terus wah udah besar kepala udah nantang kiri kanan gitu. Semoga Dokon juga belajar lah juga buat contohan army yang kena ya kan, anggap aja pelajaran gitu lain waktu ya. Hati-hati. Yang udah jelas seperti yang pernah saya ajarkan. Nah, di kripto saya buat
yang udah ikut lama, Con Army kau udah saya kasih tahu di kripto itu buat saya cuma masukkan 20% ya kan, nggak lebih dari itu karena kita tahu high risk high return, volatile-nya kripto dan resiko-resikonya. Makanya terus juga selalu saya ajarkan jangan pernah taruh telur di dalam satu keranjang, selalu kita bagi porto kita ya. Porto kita bagi supaya kalau ada yang satu masalah kita yang lain ada backup, nggak ini, jadi nggak hancur semua gitu ya kan. Ah, terus juga Anda harus tahu selalu upgrade informasi gitu ya. Jangan apa yang Anda beli Anda nggak tahu. Sampai hari ini saya lihat banyak yang pertanyaan mereka beli mereka nggak tahu lah koin apa, cuma ikut-ikutan gitu ya. Jadi itu juga ribet, kalian harus tahu koin yang kalian beli itu apa sih gitu ya. Terus pertanyaan ini USDT kemarin lihat USDT turun gitu, ada yang udah mulai takut gitu ya kan. USDT beda dengan UST Luna, cara ininya beda gitu. Memang kemarin saya lihat berita juga karena tergerus juga ya, karena pause pada lepas USDT banyak yang beralih ke fiat, dan yang lebih tertekan lagi karena ada yang narik USDT dari blockchain-nya Tron pindahkan masukkan ke Ethereum. Jadi ada transaksi ini itu buat dia drop juga karena ada tarikan juga, tarik keluar dari ini ya. Jadi itu juga. Jadi tapi apakah USDT akan nanti seperti UST? Enggak, karena beda. Kalian harus tahu USDT itu bukan seperti UST algoritmik yang baru mereka coba. Ini proyek cobaan juga si Dokon ya. Jadi beda. Dan kedua, alasan USDT nggak bakal dibanting kejadian kayak UST gitu ya. Karena secara bisnis dia itu diperlukan. Dia cuma ada urusan sama SEC aja, SEC pantau ya, regulasi lah gitu ya. Tapi secara bisnis semua masih butuh dia. Termasuk BlackRock. BlackRock kan berapa bulan lalu bilang mereka mau buat exchange juga, mau exchange trading, ya kan? Ya udah jelas trading sampai sekarang masih market terbesar untuk pairing itu USDT, ya. Jadi yang namanya mereka itu mau dia para setan pebisnis apapun itu, selama ada cuan, mereka masih akan tahan gitu, ya. Pasti mereka nggak hancurin karena masih bisa buat uang buat mereka. Jadi USDT itu masih istilahnya untuk trading itu masih nomor satu yang banyak orang pakai gitu. Mereka coba pakai USDC, udah banyak dibuat pairing juga, tapi orang masih banyak yang kurang suka, termasuk kalian juga gitu. Ya kan, lebih banyak yang lebih seneng pakai USDT ya kan. Nah di situ marketnya beda gitu dengan UST gitu. Sedangkan UST banyak orang ambil tuh pengen makan bunga dia gitu. Ya, dengan 20%-nya gitu. Ya. Jadi case by case beda gitu. Kondisi situasi karakter koinnya beda. Jadi stable coin USDT beda dengan stable coin UST. Kalau UST itu algorithmic stable coin gitu. Ya. Jadi beda dia. Tapi kedepannya ada kita mungkin nanti dia ngadapi regulasi di mana. Ya itu kita tunggu di belakang semua ini yang main kita udah sebenarnya bisa kebaca, nggak usah lihat dari begitu kejadian UST langsung next day-nya sehari pas kejadian itu ada pembahasan regulasi, ya kan? Begitu kejadian dibanting next day langsung Janet Yellen, wah bahas langsung UST. Padahal mereka bukan orang yang senang kripto gitu. Harus ada regulasi, ya kan? Langsung nyatakan harus ada regulasi. Karena memang mereka nggak bantai kripto kok, ya. Mereka itu mau meregulasi saja gitu, ya. Karena para pelaku kripto sebenarnya, ya, mereka kan decentralized. Mereka sebenarnya nggak mau regulasi.
Nah, dengan kejadian begitu, para investor hedge fund juga bakal minta regulasi untuk ada kepastian hukum gitu. Ya, dengan regulasinya akan ada kepastian hukum. Jadi para investor lebih tenang untuk masuk gitu. Ya, jadi ada satu kesempatan yang mereka udah buat skenario ini biar kalian investor yang minta juga regulasi gitu. Nggak pemerintah ini tekan-tekan terus mau ini. Padahal memang itu orderan dari Biden gitu. Ya, Biden itu dia nggak pusing inflasi sebenarnya. Mereka ada permainannya. Yang dia tekankan itu sama Fed sebenarnya lebih fokus 3 poin itu. Climate change sama green energy, ya itu yang dia fokus. Satu lagi naikkan pajak, raise the tax, ya naikkan pajak. Yang ketiga adalah buat regulasi. Banyak hal yang harus dibuat regulasi. Jadi di tangan Biden ini mereka bakal banyak hasilkan regulasi nanti, entah dari SEC, FEC, ataupun dari Menteri Keuangannya, si Janet Yellen nanti sama Kongres itu gitu. Ya, jadi untuk sementara USD selama CBDC-nya belum kelar, untuk stablecoin kita lihat masih aman. Tapi kita harus wanti-wanti ya. Buat kalian semua harus wanti-wanti kalau begitu udah kabar mau keluar CBDC-nya, stablecoin-nya atau Fed coin-nya pemerintah, nah itu udah harus hati-hati. Kalau sekarang dia belum kelar, dia punya ini, belum ini, targetnya akhir tahun katanya. Kemarin itu tahun depan. Tapi lihat omongan dari Janet Yellen kemarin itu, dia targetkan di akhir tahun gitu ya. Regulasi stablecoin keluar. Ya kita lihatlah nanti. Tapi untuk sampai sekarang ini, buat kalian jangan terlalu takut. Ya. Terus kedua juga kalau agak ini kalian yang trading misalnya atau apa di Binance ya udah pakai BUSD juga lebih oke gitu. BUSD sementara ini kalau Binance kita tahu rekodnya dia bertanggung jawab kalau ada masalah, dia yang udah pernah kena hack Bitcoin-nya, dia bayar, dia tutup. Berarti di situ rekodnya bagus, dia bertanggung jawab gitu. Jadi kalau ada apa-apa ya ini cari yang lebih safe lah. Totally safe nggak ada yang tahu, tapi paling nggak kita lihat dari rekodnya gitu. Ya, nah itu yang bisa saya jawab untuk yang banyak tanya soal USDT. Untuk sampai saat ini masih aman, nggak usah takut. USDT beda case-nya dengan USD gitu, ya atau stable coin lain ya itulah kalian seperti yang saya udah ingatkan rambu-rambunya nanti kalau udah lihat berita bakal keluar CBDC-nya di launch, Fed coin atau apa stable coin dari pemerintah. Nah saat itu baru hati-hati sama stable coin, mana next target dia garap dia matikan kita nggak tahu ya, itu aja. Nah terus pertanyaan terakhir ada apa kok kalau begitu kripto ini udah nggak ada harapan dong, orang nggak bakal ini. Iya, efek pasti ada ini, pasti sementara apalagi yang udah cedera pasti selalu ada kejadian ini. Jangankan ada kejadian begini si Terra Luna ini ya, pokoknya di kala bearish time selalu ada yang loss ya, takut karena kebanting ya, Bitcoin dibanting, altcoin dibanting, ada yang banyak tetap orang apalagi dia pemain baru, mental nggak siap, dia CL atau dia hilang rugi terus ninggalin pasar. Itu selalu hampir sama kejadian tahun-tahun sebelumnya bear market gitu. Tapi nanti orang ya begitu, nanti dia habis bear ini sementara ini paus-paus ini ya, bajingan-bajingan ini kita bilang habis dia raup makan, nanti dia mulai perbaiki market kadang dia lihat kok retail belum masuk, kita ini kan retail gitu ya, nah mulai dia pancing. Istilahnya itu mindset manusia dimainkan, pikiran, nah mulailah dibuat hype ya kan, hype bubble lagi. Nah orang yang ini
entah itu pendatang baru akan masuk lagi atau yang udah ninggalin pas lihat lihat ini market bull lagi tergoda lagi masuk lagi gitu. Selalu hampir sama skenario gitu ya. Jadi untuk sekarang ini apalagi yang baru kalian newbie, jangan lihat orang yang ngomong-ngomong, oh habis kripto udah tamat, BTC ke 0 0 gitu ya. Itu udah bosen kami dengernya gitu. Yang dulu-dulu ngomong sekarang malah mereka invest ke Bitcoin gitu. Yang dulunya di TV ngomong beragam dari bank-bank, contohnya si Jamie Dimon ya kan, termasuk si MicroStrategy si Mike Saylor dulunya berapa tahun lalu juga dia jelekkan Bitcoin, akhirnya dia jadi ini Bitcoin maxi ya kan. Jadi selalu ada begitu ya. Jadi nggak usah kalian nonton yang negatif. Oh Bitcoin akan ini kripto hancur gini gitu. Nggak bakal. Ya apalagi sekarang dulu aja yang belum banyak adopsi institusi negara belum adopsi aja survive. Apalagi sekarang negara-negara udah adopsi. El Salvador lah, ya kan? Mana negara-negara lain lagi akan nyusul gitu kan? Nggak akan. Cuma sementara kepukul mental akan low, iya. Yang tutup market, ya pastilah itu. Itu pasti ada. Nanti dimainkan lagi. Ini semua game kok. Ya, saya selalu ingatkan bahwasanya ini game, bagaimana kita ikut alur gamenya saja gitu. Dan yang untuk ngadepin ini, cara satu-satu saat kena dam atau apa, ya itulah kita sadis. Dan sebenarnya kalau buat seorang investor, kesempatan-kesempatan inilah yang ditunggu gitu. Untuk apa? Mulai cicil akumulasi. Di mana bottomnya kita nggak tahu, tapi saat dia udah mulai cicil akumulasi, tunggu nanti mereka mainkan, hype-kan lagi. Mereka pasti akan mainkan lagi, dibuat hype lagi. Kenapa? Orang Batak bilang hepeng. Kalau orang Padang bilang piti, kepiang. Bisnis ini. Yang bukan kecil. $1 billion. Kamu lihat dia sekali sikat si Terra Luna itu berapa puluh $1 billion itu. Lap mulut, orang yang nanggung. Mereka santai aja gitu. Makan korban. Ini satu orang belum ini. Bagaimana Soros dulu ngolah benua Asia, financial crisis Asia 98. Makanya anak-anak muda belajar sejarah gitu. Biar kalian tahu bagaimana ada sisi kelamnya dari finansial ini. Financial sistem ini kelam gitu. Selalu ada mafianya juga. Ya, yang mereka cakarnya itu udah tertanam gitu. Yang nggak bisa market Asia aja mereka bisa Asia finansial itu termasuk berapa negara hancur gitu. Apalagi lu Dokwon sendiri satu orang, sangat gampang mereka mau ini kan gitu. Ya kan? Jadi itulah yang dipelajari, yang kita ambil. Selalu dari sesuatu hal kejadian yang negatif selalu ada positif yang dapat kita pelajari. Termasuk mereka juga pelaku-pelaku dev ini ya, itu mereka akan ada celah begini-gini, itu mereka akan perbarui, mereka akan nutup tuh celah-celah. Ini juga suatu pengalaman tambahan masukan buat para dev juga gitu. Oh, begini aja. Jadi mereka akan kedepannya akan ada antipasi lagi supaya nggak bobol di gini-gini gitu. Ya. Jadi begitu aja video saya hari ini. Udah lumayan panjang saya ngobrol, dan tetap semangat. Kita sorong candlenya ke atas, sorong ke atas, sorong candlenya, la 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 la. Oke, salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.